Sebentar. Banyak orang yang belum saya kenal nih Pak Mario, jadi bingung saya. Ella. Saya Bu Ella. Ya. Ya, kita mulai saja ya. Jadi nih, icebreaker-nya ini kita mau cerita bersambung atau kata bersambung. Kita memakai boleh kata bersambungnya, boleh mengutip ayat firman Tuhan, puji-pujian, atau istilahnya kata-kata motivasi. Ini mungkin saya kasih contoh dulu. Mungkin Pak Mario udah bisa bantu saya Pak untuk menerangkannya Pak Mario. Jadi nanti saya akan, jadi gini, saya akan ambil satu kata, saya akan membuat suatu cerita. Nanti saya akan lempar, terakhirnya saya akan lempar ke seseorang yang saya pilih dengan memakai satu kata wajib dan dimulai dengan cerita saya yang terakhir. Kayak gitu. Oh iya. Pak Mario mengerti nggak maksudnya Pak? Ya bisa. Mungkin bisa. maksudnya gini. Contohin dulu Bu. Mungkin contoh ya, saya kata apa ya? Mungkin ajaib, gitu ya. Berarti semuanya nanti harus ada kata ajaib, tetapi menyambung dari orang sebelumnya, terakhir kata dari orang sebelumnya. Sebelumnya saya bilang, ajaib, ajaiblah Tuhan, Yesuslah namanya. Pak Mario nyambung namanya bla 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 harus pakai kata ajaib. Oh iya. Gitu. Mungkin ya, contoh ya. Ya, saya semua yang ajaib tadi ya. Ajaib, ajaiblah Tuhan, kuduslah namanya. Pak Mario lanjut. Namanya Yesus, nama yang ajaib. Ya, gitu seperti itu. Nanti Pak Mario lempar lagi semua ke Bu Lydia. Gitu. Oh iya. Saya mau tanya nih, pada mengerti nggak? Iya. Bapak Ibu. Itu saya belum mengerti nih Bu. Itu ajaibnya harus dibawa terus ya? Ya, jadi mungkin satu kata yang harus dibawa terus ajaib. Sebagai contoh ajaib. Kayak tadi kan? Iya. Ajaib, ajaiblah namanya. Pak Mario nyambung. Jadi Pak Mario langsung mulai dari namanya. Gitu. Oh, berarti yang dibawa terus kata Bu Joyce pertama, tapi kita nyambung yang kata sambungnya itu di bawah gitu ya? Harus ada ajaib. Tapi ajaibnya harus ada. Yang terakhir, kata yang terakhir. Iya, gitu. Nah, Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu? Mengerti, bisa Bu. Ngerti. Nah, yang lainnya nih Pak Mario. Pak Nanang, Bu Ella, Pak Gea, Opa, ngerti Opa? Ya, belum tahu sekali tapi mungkin nanti keliru paling-paling gitu. Oh iya. Iya, kita mulai ya. Kita mulai. Saya dikasih waktu berapa lama Pak Mario? Boleh 10 menit juga boleh, 10 menit paling lama 10 menit boleh. 10 menit pakai ajaib terus ya? Ya, maksimal 10 menit, Bu. Iya. Maksimal. Ya. Nah, di sini ada hukumannya nggak Pak Mario? Dari Ibu Joyce saja terserah. Oke. Iya. Ya. Ini Bapak Ibu sudah mengerti ya, tapi jangan dibawa serius ya. Saya tadi sampelnya tadi ajaib ya. Saya sekarang memakai kata percaya. Iya. Ya, saya memakai percaya. Saya juga bingung. Aku percaya Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah yang ditinggikan. Nyambungnya ke Opa deh, Opa. Ulang ya. Saya apa buka Alkitab deh. Tadi saya kata apa tadi? Lupa jadinya. Percaya, Bu. Percaya. Kok juga buka Alkitab kalau gitu nih? Apa ya? Kok jadi blank ya saya? Padahal udah nyiapin ya.
Ku percaya Allahku dahsyat dan besarlah namanya. Nyambung, Opa? Namanya itu. Namanya ya yang terakhir. Ya. Namanya Yesus sungguh dapat dipercaya. Ya. Oma lempar siapa, Oma? Lempar Bu Evi. Nanti balik ke percaya lagi ya. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, benar. Bu Evi lempar siapa, Bu Evi? Siapa ya? Pak Nanang. Ya, Sendiri. Alkitabnya ada dong. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Oh. Percaya toh tadi? Ya. Lanjut, Buka Pak Nanang Alkitab. terakhir katanya apa? Ah, Sekali. Apa yang terakhir sekali apa teduh sekali? nah, ini susah ini. Ya, lempar ke siapa, Pak Nanang? Ke Pak Opa deh, Opa. Ya sama-sama masih bingung ya. Ayo. Sekali-kali. Iya kan? Ya. Sekali. Sekali-sekali dalam umur hidup kita jangan sampai tidak percaya. Boleh. Percaya lagi. Ayo percaya lagi. Saya lemparkan ke Bu Friska. Bu Friska ya. Jangan. Nggak tahu, Pak. Dari kata percaya, Bu. Percaya. Ya, Saya dari mulai kata dari lawan percaya. Bu Friska. Bantu loh Pak Mario, nggak tahu ya. Percaya saja pasti sembuh. Percaya sembuh. Jadi bantu percaya kok dari gampang kok dari mana? Tapi masih ada. Ayo. Iya. Diulang lagi Bu Friska tadi. Apa tadi? Harus ada kata percaya ya. Iya. Aku percaya pasti sembuh. Amin. Ya, amin. Amin. Lempar ke siapa, Bu Friska? Sembuh ya. Nanti kata terakhir sembuh lempar ke siapa, Bu Friska? Ya kenal ya, boleh dibantu kali ya. Belum siapa? Mau lempar ke siapa, Bu Friska? Pak Hendro deh, Pak Hendro. Ini Pak Gea belum ada yang nunjuk nih, Pak Gea. Berarti pakai sembuh ya? Iya. Iya. Mulai dengan sembuh. Ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati. Lahirkanlah orang-orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula Percayanya mana, Pak? Percayanya kok hilang, Pak? Percayanya hilang. Percayanya orang. Oh no. ada. Percayalah. Kata-katanya sembuh sama percaya, jadi ada dua, Pak. Oh, ada sembuh dan percaya. Kata sembuh. Dimulai dengan kata sembuh, Pak. Dimulai dari kata sembuh, tapi percayanya nggak boleh hilang. Percaya tuh wajib. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu percayalah kamu telah memperolehnya. Amin. Lempar ke siapa? Berarti perolehnya ya. Perolehnya.
Pak Gea. Pak Gea. Boleh. Yang di apa yang percayanya atau memperoleh? Memperolehnya pertama kali diucapkan. Di Tapi awalnya percayanya nggak memperoleh. boleh hilang. Kalau udah ditunjuk kok malah bisa ya. Bentar, saya tengok. Ayo Pak Gea, Ayo Pak Gea, semangat. memperoleh Bu Gea. Memperoleh ya. Iya, aku percaya. Itu Ini pasangan dari Tuhan. Memperoleh Bu Gea, percaya dari Tuhan, betul. Ayo dong Pak Gea. Ayo Pak Gea. Saya memperoleh kehidupan yang kekal, bahwa Yesus Percaya. bahwa Yesus percaya Ayo, bahwa Bingung. Akhirnya apa? Memperolehnya. Bolehnya. sudah itu aja. Oke, Pak Gea. Lupa. Terakhir apa tadi? Terakhirnya Pak Gea. Hah? Terakhirnya apa? Terakhirnya apa? Anak Allah. Oh Allah berarti. Anak Allah. Oh anak Allah. 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 Apa berarti? Allah. Yang Siapa kemana, Pak Gea? Pak Gea? Saya tunjuk Pak Mario. Ya. Dari kata Allah ya. Nah, Allah kuasa melakukan segala perkara. Percaya. Oh, yang di belakang. Percaya saja. Percaya saja. Saya saja. Allah yang Berarti saja ya. Oh, Pak. Saja. Allah Saja. Jadi saja. Awalnya. Allah yang ku percaya selamanya begitu. Tidak bisa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Percaya saja. Nah, sekarang dari kata saja. Saja. Ayo kan nunjuk. Saya nunjuk Bu Ella deh. Bu Ella. Saja Bu, saja. Saja Pak Mario. Sajanya ini nyambungnya kemana sajanya ini? Ayo. Pak Mario. Saja di awalnya. Saja biasanya Saja. Hanya percaya saja Pak Arif sehat gitu. Belakangnya saja. Hanya Sajaknya Bu, sajaknya. Saja awalnya. percaya Pak Arif seperti sehat saja. Sajanya aja kan? Saja. Saja Opa kata terakhir. Saja. Saja. Apa saja Pak Mario? Nyambung. Saja. Saja. Saja di sini Bu, saja di sini. Saya senang. Saya percaya, saya senang. Pak Mario pakai kata saja lagi. Saja. Saya penting saja apa saja? Saja. Iya. Saja. Dipakai tambahin K boleh nggak? Saja. Boleh. Boleh. Ya. Pak Mario. Pak Mario, saya berkelas kasih boleh. Gampang. Saja. Saja. Aku percaya. Hanya Yesus saja yang percaya. Percaya dari saja. Sajanya itu nyambungnya kemana, Bu Joyce? Bella tanya Pak Mario. Tambahin nggak aja. Lupa katakannya sejak waktu itu. Dari itu aja Bu, berarti dari tambahin yang percaya saja itu aja. Percaya saja. Dari mulai percaya saja. Iya. Kita lekutu. Pakai bahasa Ambon Bu. Saya itu saya
saja Nggak nyambung. senang gitu Bu. Saja. Saja. Sajanya itu. Terus saja percaya. Di Papua ya. Kenapa? Berarti Bu Ella kena hukuman. Bu Ella dihukum. Sajanya kemana? Nyambungnya saja. Kan harus diawali dengan saja. Saja percaya saja. Pamela dihukumnya orang tua. Percaya saja Pak Mario. Saja gimana maunya percaya. Siapa yang Percaya saja Pak Mario. Pak Mario percaya saja. Iya dari percaya. Iya Bu, dari percaya saja Pak Papa Bu. Dari percaya saja. Loh, Ya. saja percaya. Yang bikin aturan aku loh Pak Mario. Saja loh. Satu kata loh. Berarti dari Pak Mario diganti. Bu, sudah sih Bu Ella. Saja Mario. Gitu aja atau Saja Mario. Ella tidak tahu. Saja percaya. Saja percaya Bu Joy. Bu Joy saja percaya. Iya. Ya udah percaya saja. Percaya saja. Tapi susah. Susah nyambungnya kemana susah. Pak Mario mengunci ini. Bu Ella, apa-apa dari percaya aja. Percaya saja nggak apa-apa. Iya, Bikin saja dua kata percaya aja. saja. Iya, percaya saja. Dilanjutkan Bu. Nyambungnya Joyce kemana? yang itunya. Yang bawa itu kan Bu. Tadi Kan sudah aku bilang. Pak Mario. Kan satu kata. Oh iya, satu kata ya. Ya berarti Ibu Ella kena hukuman. Saja. Tapi Bu Ella kena hukuman Bu Joyce. Iya. Sekarang yang Bu Ella udah pasrah nih Bu Ella. Hukumannya nyanyi apa atau apa terserah. Hukumannya yang saya kasih sama yang akan memberikan firman Tuhan, Pak Nanang. Ya gimana? Mau dikasih hukuman apa Pak Nanang? Jangan lah. Cuma bisa jawab, Pak. Ya, Ibu Joyce loh. Berjoget aja. Nyanyi Ya, apa Pak joget? Nanang gimana? Ibu Joyce. Saja. Kalau nggak Pak Nanang, Pak Gea deh, Pak Gea. Pak Nanang berbaik hati. Iya. Mama dia. Apa kamu? Iya Bu Joyce. Ya, Pak Gea mau ngasih. Pak Gea mau ngasih ini ke Bu Ella apa nih? Bu Ella kan nggak Hukuman. bisa jawab. Hukumannya Ya, apa? hukuman. Yang dihukum harusnya Pak Mario. Susah Pak Mario. Iya Pak Mario sih nggak pertanyaan. ini karena Pak Mario ini. Bu Harusnya Pak Ella. Mario yang dihukum. Bu Ella Dan doang ada nyambungnya susah. kata-kata sajanya. Jadi dihukum apa Pak Gea, Bu Ellanya? Dihukum Pak Mario yang dihukum. Pak Mario menentukan kalimatnya. Berarti Pak Gea melempar ke Pak Mario ya, karena Pak Mario yang mengunci ya. Tadi Pak Mario yang Bu Ella Hukumannya ke Pak Mario ya. Pak Mario yang menanggung karena sudah mengunci. hukumannya nyanyi. Ya udah, hukumannya nyanyi deh Pak Mario. Ya, nyanyi lagu apa ya? Nyanyi. Harus ada kata percaya. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Ya turun tangan memberkatiku. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan buat Pak Mario. Nah, demikian icebreaker-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Ya. Tuhan memberkati semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Joyce. Terima kasih. Makasih Bu Joyce. Itu menjadikan kita semakin percaya ya Bu Joyce ya. Betul. Saya saja. Pokoknya percaya saja. Percaya saja. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Oke, mari kita akan sharing ya, sharing untuk firman yang kemarin. Coba akan saya bantu untuk sharingnya. Oke. Ya, kita sudah kemarin kan kita tentang peran sebagai ayah di dalam keluarga ya. Ini saya akan merangkum sedikit supaya kita lebih enak di dalam pemahamannya. Peran sebagai ayah atau bapak di dalam keluarga. Di dalam Roma 8:15. Mama, Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya. Kelihatan. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, selanjutnya, Bapak sebagai kata Peter, tapi saya cari di detailnya itu Peter dari bahasa apa, saya nggak tahu ya. Nah, itu kita sebagai seorang bapak atau sebagai ayah, yaitu pemberi makan mungkin menghidupi keluarga kita sebagai pelindung, penopang, dan juga sebagai pendidik. Nah, kita intinya sebagai fondasi atau imam di dalam keluarga. Yang benar ya, kita sebagai bapak, sebagai imam dalam keluarga itu, kita harus bisa mendidik anak-anak kita, karena kita sebagai figur di dalam suatu keluarga. Nah, bagaimana kita sebagai laki-laki, sebagai bapak atau ayah di dalam suatu keluarga? Pertama, kita harus mengenal keluarga kita dengan baik. Seperti dalam Yohanes 10:15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berikutnya, kita dalam keluarga kita memberikan rasa aman sebagai pelindung tentunya ya. Di dalam Matius 6:31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, kita sebagai kaum bapak, kita adalah memberikan dukungan finansial kita menghidupi keluarga. Yang ketiga, memberikan kata puji-puji, memberikan pujian, appreciate ya kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita. Sama seperti Bapa di surga memberikan pujian kepada Yesus, Tuhan Yesus saat dilakukan baptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Di Matius 3:16-17, setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Ya. Juga dalam Kolose 3:21, hai Bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Oke, yang keempat, senantiasa menyertai, memberikan pendampingan. Ya mungkin kita yang bapak-bapak waktu kita masih kecil, ada waktu kita selain ibu ya, kita juga mungkin mengantar anak sekolah, mendampingi anak waktu mereka masih membutuhkan. Ya, saya juga sering melakukan itu juga. Seperti di Matius
ayat 23, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel. Ya, artinya Tuhan beserta kita. Kita mengambil action, menopang anak dengan doa tentunya, dan mendukung segala aktivitas yang bersifat positif. Kita juga memberikan suatu teladan, suatu contoh yang baik kepada anak-anak kita dan juga memberikan pengajaran. Pengajaran maksudnya kapan kita katakan ya, kapan kita katakan tidak kepada anak-anak kita. Seperti di Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, dan yang terakhir memberikan teladan dan inspirasi kehidupan. Di Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, di sini kita semua sebagai kaum bapak, kita harus dekat sama Tuhan, menjaga kekudusan dengan pimpinan Roh Kudus agar kita dapat berperan dengan baik sebagai bapak di dalam keluarga. Ya, saya juga terima kasih dapat tugas ini ya. Pas kebetulan bagi seorang bapak, dan tentunya saya juga banyak koreksi juga menjadi kekurangannya dalam kehidupan dalam mendidik anak kita semua juga. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Mario. Kami kembalikan. Ya, Pak. Halo. Ya. Ya. Terima kasih Pak Nanang untuk sharingnya. Ya, mungkin Bapak. langsung dilanjutkan dengan pertanyaan dan aplikasinya langsung Pak. Untuk pertanyaannya, bagi para pria, khususnya para ayah dan suami, menurut Anda, sudahkah Anda berperan penuh dalam keluargamu sesuai dengan firman Tuhan? Sharingkan. Lalu aplikasinya setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini, maka para pria, apakah yang menjadi komitmen Anda untuk Tuhan dan keluargamu? Para wanita, support apakah yang akan Anda berikan untuk pasanganmu? Tulis dan sharingkan. Ya, mungkin bisa dimulai langsung dari Pak Nanang. Oh, dari saya ya. Iya. Ya. Ya, sebagai kepala rumah tangga ya, pasti ada kekurangan, masih banyak yang kekurangan harus saya perbaiki ya. Di dalam keluarga, saya juga satu hal saya belajar untuk pertama lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, bukan berdoa tidak rutin, berdoa dengan rutin, belajar untuk dalam mesbah keluarga, dan juga rutin baca Alkitab. Saya juga ikut dalam suatu komunitas, saya belajar target 3 pasal setiap hari. Tentunya juga kadang-kadang bolong-bolong. Kalau ada bolong-bolong memang saya harus membayar utang. Seperti itu. Dan yang kedua, saya juga akan belajar lebih dekat dengan anak-anak untuk bisa memberikan suatu empati ya. Karena anak sudah dewasa, saya juga perlu untuk mengerti akan segala aktivitas dan permasalahan dari anak-anak saya sih. Seperti itu. Mungkin akan dilengkapi oleh bapak-bapak yang lainnya dan juga ibu sebagai pendamping. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Baik, selanjutnya silakan mungkin dari Pak Hendro mungkin. Silakan Pak Hendro. Ya, sebagai kepala keluarga, kita harus bisa membawa seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Itu yang nomor 1. Iya. Yang kedua, kita sebagai kepala keluarga juga inginnya kita selalu gimana ya? Jadi
di dalam rumah itu selalu ada kerukunan, tidak ada perpecahan. Dan kita selalu bisa kontrol anak-anak kita, dan kita juga bertanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga. Itu kita bertanggung jawab penuh dengan keadaan di rumah. Ya, itu aja. Kemudian untuk Ibu Hendro, mungkin yang aplikasinya, support apakah yang sudah Ibu berikan kepada suami Ibu selama ini gitu? Ya, kalau fungsi sebagai seorang istri yang sudah kita lakukan ya mendoakan, terus yang jelas ya, karena setiap hari kan suami mesti pergi bekerja. Jadi bekerja, apalagi kalau suami saya kan pekerjaannya dia mobile ya, jadi tidak duduk di kantor, tapi dia kerja lapangan. Jadi mesti harus nyetir, harus apa itu. Ya kita doakan. Itu terutama kalau saya siang kan mengikuti Pondok Daud online itu. Jadi waktu Pondok Daud pun saya bawa dia juga dalam doa, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai juga dalam pekerjaan. Saya mintakan juga hikmat buat dia dalam dia bekerja, hikmat yang dari Tuhan. Dan juga karena wataknya itu mungkin kadang masih sok emosian kalau nyetir itu, saya doakan supaya jadi lebih pribadi yang lebih sabar. Jadi kalau nyetir kan juga butuh kesabaran, tidak buru-buru, tidak emosi juga. Kadang kalau orang capek itu kan juga mesti seringnya jadi gampang emosi gitu. Saya doakan supaya jadi lebih sabar gitu juga dalam bekerja. Kalau di rumah saya juga sudah siapkan misal untuk makan, untuk apa, jadi masak. Jadi kalau dia pulang itu udah siap masakan, sudah siap untuk setelah dia pulang sore. Jadi pulang kerja sudah langsung tersedia, bisa langsung makan malam apa itu saya sudah siapkan. Itu ya paling dukungan yang terutama saya doa itu, yang juga kalau dia misalnya lagi ada masalah kita sharing gitu loh, kita bantu ya sebisa mungkin kita menyelesaikan masalah. Ya itu kita suka saling sharing lah, kita tidak terus berdiam diri kan, tapi kalau ada masalah kita cerita, kok masalah begini, misal Pak Indro lagi ada masalah di pekerjaan atau apa, dia ngobrol saya, nanti saya bantu sebisa mungkin saya bantu. Terus kalau juga terutama kalau masalahnya mentok kan kita juga bawa dalam doa. Misal ada persoalan yang kita hadapi pun kita juga bawa dalam doa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hendro dan Pak Hendro. Ya. Sekarang kita ke Pak Iwan nih, silakan Pak Iwan. Mute-nya belum dinyalain. Ya, silakan Pak Mario. Ya, silakan Salam Pak Iwan. Bapak Ibu semuanya, salam kenal dan salam hormat untuk Opa dan Oma, Pak Hendro, Pak Nanang dan Ibu dan keluarga. Kalau untuk saya sendiri, Pak Gea dan Ibu, shalom juga, selamat bertemu kembali Pak Gea. Shalom. Sehat selalu. Sehat Pak Gea, Pak Bagiono dan Ibu juga, shalom. Kalau untuk sharing saya sebagai Bapak, kalau saya sebagai Bapak sebenarnya belum begitu lama ya, karena saya itu menikah terlambat gitu, bukan Bapak. Jadi memang kalau Bapak itu memang harus memberikan rasa aman gitu. Aman itu tentunya aman segalanya ya, Opa. Jadi aman finansial dan
memberikan kasih sayang pada anak, istri. Cuman mungkin ya saya masih mungkin bolong sana sini, tapi saya berusaha menutupi bolong-bolong sana sini saya itu. Dan saya tetap seperti saya mendengarkan keluarga Allah, saya tetap percaya saja. Pasti waktu Tuhan adalah waktu terbaik, namun saya tetap memegang itu tadi, saya harus memberikan rasa aman kepada anggota keluarga saya, begitu Opa dan Bapak Ibu. Tentunya dengan terus tetap bekerja keras, apapun pekerjaan di depan kita tetap saya kerjakan sebaik mungkin dan dengan sungguh-sungguh. Demikian kesaksian kami, Bapak Ibu, terima kasih. Salam. Ya, Pak Iwan, mungkin ditambahkan langsung oleh Ibu Joyce apa yang selama ini Ibu Joyce support buat Pak Iwan di dalam rumah tangga ini. Silakan Bu Joyce. Ya, selamat malam lagi buat semuanya. Kalau support seorang istri, yang pasti kita istri-istri pasti support apapun yang dilakukan oleh suami kita. Yang pasti kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh suami kita itu untuk kebaikan buat keluarga, ya, buat kita para istri dan anak-anak. Ya, supportnya seperti tadi Bu Hendro ya, yang lebih senior dari saya, ya pasti kita supportnya dengan doa. Yang pasti kita memberikan yang terbaik. Ya, paling tidak di saat-saat suami sedang dalam masalah ataupun dalam seperti yang Bapak Ibu tahu ya, Pak Mario, Pak Gea, bahwa suami saya terkena dampak atas pandemi ini gitu ya, yang harus memang istilahnya jobless lah ya, tapi ya saya sebagai istri berusaha untuk menguatkan dia ya, bahwa ini adalah masalah dunia gitu, supaya dia jangan terpuruk, karena biasanya kan laki-laki biasanya ya, maaf kalau salah, saya salah, kalau dia istilahnya merasa tidak memberikan kebutuhan secara finansial, langsung down. Dan kebetulan juga saya dulu juga mempunyai anak buah para lelaki gitu kan, jadi dia paling tidak agak mengerti sedikit lah. Apalagi saat semua punya suami. Ya sebisa mungkin saya sebagai memberi untuk tetap melangkah. Ya walaupun cara manusia istri juga shock ya, apalagi juga saya sudah kerja. Yang pasti kan kalau wanita pikirannya, aduh besok bagaimana ya gitu kan. Aduh besok bagaimana, apa yang harus dicukupi dengan apa gitu ya. Tapi ya itu sebisa mungkin lah saya istri harus membackup suami dengan cara apapun gitu. Meskipun sedih, meskipun kecewa, tapi ya kita berusaha lah untuk sebaik-baiknya melewatinya bersama gitu, dengan cara apapun. Karena buktinya kami masih bisa melewati ini gitu loh, melewati ini bersama, dan senantiasa meskipun belum kami mau usaha, mungkin saat ini juga kami belum usahanya seperti apa, tapi kami yakin lah kalau kami sebagai suami istri berjalan bersama, membawa Tuhan dalam setiap langkah kita gitulah, membawa percaya, kembali lagi percaya, pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang indah buat kita. Mungkin ini adalah cobaan, tapi kami percaya bahwa ini sebenarnya bukan cobaan yang Tuhan berikan sebagai sesuatu apa yang kami perbuat, tapi ini adalah percobaan massal, saya selalu bilang. Maka kalau ini boleh terjadi dan berdampak pada kita, maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita, asal kita percaya. Itu aja sih, kita mensupport lah. Pokoknya istri mensupport apapun yang dilakukan suami untuk kebaikan keluarga ini, dan tetap percaya bahwa dalam segala hal
Tuhan turut bekerja. Itu aja Pak Mario. Ya, terima kasih Bu Joyce dan Pak Duan sharingnya. Baik, sekarang kita ke Ibu Ella nih. Kira-kira menurut Ibu Ella bagaimana selama ini peran daripada suami atau Pak Arif sebagai seorang kepala keluarga, mungkin bisa di-sharingkan gitu Ibu. Dan juga sekalian kira-kira support apa yang Ibu Ella berikan untuk suami gitu. Silakan Bu. Supportnya aja Pak Mario. Saya sekarang ini saya ambil alih semuanya saya. Dari 2 pribadi jadi 1. Saya ambil semuanya. Ya support iya. Ya menggantikan pribadinya iya. Jadi semuanya saya ambil alih Pak Mario sekarang ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menuntun saya, Tuhan selalu memberikan saya kekuatan. Dan saya mampu, saya sanggup karena saya berjalan bersama Tuhan. Walaupun 2 pribadi, saya jadikan 1. Ya jadi kepala, ya jadi ibu, ya jadi pendukung, ya jadi penopang, semuanya Pak Mario. Ambil alih semuanya. Tapi bukan. Tapi saya percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita sanggup. Tuhan selalu menolong saya, menuntun saya. Itu aja Pak Mario. Bahwa bersama Tuhan kita bisa gitu aja. Terima kasih Bu Ella. Ya. Mungkin dari Ibu Friska ada yang ingin dibagikan, silakan Bu Friska. Shalom Bapak Ibu. Ya. Shalom. Sedikit aja sih dari saya. Perkenalkan sebelumnya saya Ibu Friska dari Bontang Pak Ibu. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Semoga minggu kedepannya saya bisa bergabung lagi di sini dan mohon diterima. Amin. Amin. Sedikit sharing dari tema hari ini tentang Father. Jujur, walaupun saya belum kenal Bu Ella, hai Bu Ella, tapi cerita kita mungkin bisa tetapi seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin kurang lebih saya mengalaminya. Ya saya ambil alih, ya saya jadi mungkin, tapi saya tidak mau memposisikan diri saya sebagai imam sekalipun, karena saya masih merasa suami saya mungkin pasti suatu saat bisa berubah, gitu ya. Ceritanya mungkin kita hanya berbeda saja Ibu Ella ya. Semoga kita tetap kuat. Sedikit aja dari saya. Fungsi ayah itu saya ingin sekali ada di keluarga saya. Kebetulan saya ibu dari 3 orang, masih sangat membutuhkan sosok ayah. Tetapi ya Tuhan kasih saya posisi ini mungkin supaya kita lebih kuat dan mengandalkan Tuhan. Jadi selama ini hampir 10 tahun saya ambil alih semuanya dengan saya tidak ingin membeberkan masalahnya apa, tapi saya terus berdoa sama Tuhan supaya suami diubahkan, supaya suami bertobat dan kembali ke fungsinya sebagai imam. Karena saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan saya tidak ingin menggantikan posisi imam karena suami masih hidup. Dan yang kedua, saya memposisikan diri saya sebagai penolong yang sepadan. Jadi selama 10 tahun terakhir ini saya selalu berusaha mendukung, ya walaupun masih temperamen, masih muda ya Ibu, suami juga masih muda, kasar, seperti itu ya. Jadi saya selalu bawa dalam doa, seperti kata ibu-ibu tadi, kesaksiannya luar biasa menguatkan saya, memberikan juga teladan kepada pasangan muda seperti kami supaya tetap kuat, dan saat suami down juga selalu support tidak menghakimi. Itu aja dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Friska. Ya, baik, sekarang kita ke Pak Gea, silakan Pak Gea. Oke, terima kasih Pak Mario telah memberikan waktu kepada saya.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, saya minta maaf sebelumnya karena kami baru bisa bergabung pada malam hari ini, ya. Karena berhubung saya secara pribadi, ya, kesehatan saya terganggu. Ya, jadi makanya selama ini kami tidak bisa bergabung, ya. Makanya malam ini terima kasih, puji Tuhan, ya, Tuhan memberikan kesehatan kepada saya secara pribadi, bahkan di seluruh keluarga saya. Saya sudah sembuh, ya, sudah sembuh seperti biasanya, tidak lagi mengalami pusing, lemas gitu, dan itu bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tapi karena doa Bapak Ibu dan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pertama-tama yang perlu kita bahas pada malam hari ini sesuai dengan bahan perikopnya, yaitu ayah yang bekerja, bapak yang bekerja. Jadi memang saya punya statement itu dalam untuk laki-laki ini. Saya punya statement yaitu menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi pria adalah masalah pilihan juga. Jadi kita tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kalau seorang laki-laki, karena sudah ditentukan Tuhan. Di dalam firman pun sudah ada ketentuan-ketentuannya bahwa seorang laki-laki adalah keserupaan, dan keserupaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus hal yang sama. Jadi kehidupan kita ini seorang laki-laki ibaratnya segambar dengan Kristus. Jadi itu secara rohania. Tapi kita seorang laki secara tanggung jawab seorang laki-laki itu adalah secara materi dan moral, itu kita harus memberikan nafkah, ya. Kedua, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga dan membimbing anak bersama ibunya. Ya, jadi pertama-tama kita seorang laki-laki itu yaitu kita harus punya kasih. Ya, itu hukum yang pertama. Kita punya hukum yang kasih. Jadi kalau kita tidak punya kasih, itu semua hambar, hilang semua. Jadi pertama-tama itu kita harus mengasihi Tuhan dulu, ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kita. Di situ terimpartasi di dalam kehidupan kita itu kasih Bapa itu yang sesungguhnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, itu yang artinya seorang Bapak itu harus punya tanggung jawab penuh, ya, bukan hanya secara manusiawi kita seorang laki-laki bertanggung jawab hanya memenuhi dengan menjadi kepala rumah tangga, tidak, tapi ada macam-macam yang aku bilang tadi, membimbing anak, ya, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, ya. Contohnya ya disampaikan Pak Jonathan itu, maaf ya kalau ada bapak-bapak yang masih merokok, ya, kalau ada bapak-bapak yang masih merokok, kita larang anak kita itu jangan merokok sementara bapaknya merokok. Ya itulah seorang peran bapak di dalam rumah tangga secara rohania. Tapi secara manusiawi adalah memenuhi nafkah, tadi saya bilang, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga dan membimbing anak bersama ibunya. Ya, jadi itu yang saya dapat yang disampaikan oleh Pak Jonathan. Ya, sesudah itu seorang bapak itu memiliki integritas yang maksimal. Ya, maksimal artinya kesempurnaan seorang pria itu dan kesempurnaan seperti Kristus tadi. Ya, kita harus segambar dengan Kristus. Ya, kita harus duduk di hadirat Tuhan. Ya, tanpa kita duduk di hadirat Tuhan, apapun kita mengubah segala sesuatu, anak istri tidak bisa berubah. Karena kalau anak melawan, kalau istri melawan, itu sudah salah laki-laki. Ya, sudah salah laki-laki. Ya, ibaratnya saya juga pernah ikut camp pria sejati. Jadi ibaratnya kalau anak melawan, kalau anak merokok, itu satu gambaran seorang bapak, gambaran seorang ayah.
Ya, gambar diri kita kalau seorang laki-laki itu rusak itu kalau kita tidak bisa dipulihkan, kalau kita tidak mau dekat kepada Tuhan, pasti kepada anak kita. Kalau seorang bapak itu merokok, pasti merokok anaknya. Ya, kalau anak seorang bapak seorang pemabuk, nanti pasti anak yang nurut. Kalau bapak yang tidak mau berubah. Ya, itu gambaran anak itu adalah ada sepenuhnya di orang tua laki-laki. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan tadi dibilang itu harus takut akan Tuhan, yang mengajari anak itu mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi itu yang saya dapat. Jadi saya masuk dalam pertanyaannya. Bagi para pria, khususnya para ayah dan suami, menurut Anda, sudahkah Anda berperan dalam sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita sebagai laki-laki ini belum ada sempurnanya, tapi kita tetap belajar. Ya, kita tetap belajar. Kalau kita masih dekat kepada Tuhan, pasti ada firman yang menegur kita. Ya, terus mengingatkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Jadi aplikasinya, ya singkat saja malam ini, setelah mendengar firman Tuhan minggu ini, maka para pria, apakah yang menjadi komitmen Anda untuk Tuhan dan keluargamu? Dan para wanita, support apakah yang akan Anda berikan untuk pasanganmu? Jadi saya lebih bicara masalah laki-laki dulu, nanti biar istri saya yang menjawab secara supportnya. Jadi pertama-tama adalah memperkenalkan Tuhan kepada anak. Ya, kita mengenalkan Tuhan kepada anak, dan kita mengenal sesungguhnya ada 5 yang bisa di dalam bahan siri ini, yaitu ada mengenal keluarga dengan baik. Ya, kalau kita mengenal keluarga dengan baik, jadi kita harus membawa mereka ke jalan Tuhan. Ya, sudah itu memberikan rasa aman, ya, mendampingi, menyertai. Ya, ibaratnya kalau anak saya sudah besar, saya umur sudah 28 tahun, masa kecilnya ibaratnya kita mengantar sekolah, ya, ajari belajar, apa yang tidak dia tahu kita ajari dia bertanggung jawab. Itu peran seorang bapak. Ya, jadi kalau memang bapaknya bertanggung jawab, anaknya pasti bertanggung jawab. Ya, sudah itu 3, bapaknya memberi kata-kata pujian yang tepat dan menguatkan. Ibaratnya memberi kata-kata pujian. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang emosional menengok anak kita tidak benar atau main foto. Kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Ya, contohnya sudah kita tegur 2 kali 3 kali tidak didengar. Begitu dia jatuh, kadang-kadang orang tua ini karena emosinya, mampuslah kau, itulah kata-kata. Kadang-kadang seorang laki-laki ini kadang-kadang karena terbawa emosi, tidak menyadari, ya. Tapi kalau itulah hal-hal perkataan-perkataan yang tidak memuji, yang tidak mendukung anak. Ya, jadi perlu kita juga belajar, walaupun anak saya juga sudah besar, dan saya mengingat masa lalu saya kepada anak saya tidak seperti yang kubicarakan sekarang. Karena dulu saya juga emosional, seperti bapak-bapak yang telah bergabung pada hari ini. Jadi belum sempurnanya seorang laki-laki kalau tidak dia benar-benar takut akan Tuhan. Nah, jadi kesempurnaan laki-laki itu ada di tangan dari doa istri. Makanya dibilang istri adalah penolong. Selain Roh Kudus itu istri adalah penolong yang mendoakan, yang doa. Jadi kalau istri mendoakan suaminya dari kejahatan, dari merokok, dari perbuatan-perbuatan emosional, pasti itu Tuhan dengar. Karena di dalam firman itu Tuhan sendiri berfirman. Ya, bukan kita, itu firman. Ya, jadi kalau sudah firman, istri melakukan tugasnya sebagai istri menolong, mendoakan suami, pasti suami berubah. Karena di dalam firman ada, itu firman Tuhan, pasti terjadi. Ya, sudah itu memberi teladan dan inspirasi kehidupan kepada anak. Jadi kita memberikan inspirasi, ya, gimana kalau sekolah, ya, belajar dengan baik. Jadi nanti kalau sudah pintar begini-begini, kalau punya anak-anak yang kecil, tapi kalau anak saya sudah besar, sudah nggak mungkin lagi, tinggal memberikan nasihat-nasihat, kita ajak, kalau kita buka bisnis, kita ajari bisnis, kalau kita punya rumah makan, ajari masak-memasak, kayak anak saya sekarang. Ya,
kami ini kebetulan kami buka rumah makan BP Kata Marlihe. Jadi kami sebagai orang tua memotivasi anak itu karena dia anak satu-satunya. Jadi dia yang meneruskanlah usaha ini. Jadi kita mengajari begini cara apanya gitu. Jadi itulah dari saya. Itu Pak Mario. Mungkin dari istri ada. Silakan Mami Gea melanjutkan. Pak Mario. Iya. Saya keluar sebentar, tadi ada yang masuk panggilan, jadi suaranya kecil. Nanti saya masuk lagi. Iya. Suaranya kecil sekali, ya. Iya. Ditunggu Pak Gea. Bentar, ya. Ya, kita menunggu Pak Gea sebentar. Ya, sekarang sudah kedengaran Pak Gea, bagus? Sudah ada yang pesan apa? Pesan makanan. Oh. Oke. Ya, oke, baik. Silakan Mami Gea dilanjutkan. Terima kasih Pak Mario atas waktunya. Shalom semua, Bapak Ibu. Salam kenal. Para wanita, support apakah yang akan Anda berikan untuk pasanganmu? Yang pasti seperti yang dibilang Pak Gea, yang namanya istri itu tiang doa dan penolong bagi suami. Yang pasti sebagai seorang tiang doa dan penolong itu bagi suami, yang pastinya kita tetap berdoa. Support yang paling besar yang kita berikan kepada suami itu yaitu memang berdoa, pastinya. Jadi seperti apapun tipe suami kita yang namanya istri, ya itu tetap tugas kita sebagai apa? Seperti di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 itu, kita istri itu dikatakan teman pewaris dari kasih karunia. Ya, jadi untuk supaya kita doa-doa suami kita, kerinduan-kerinduan suami kita, karena kita sebagai teman pewaris, supaya doanya juga jangan terhalang. Jadi memang kita harus betul-betul jadi penolong. Jadi kayak yang dibilang Pak Obaja itu ya, kita sebagai bukan hanya sebagai istri atau suami, bukan hanya sebagai istri, suami juga jangan terlalu banyak menuntut katanya. Karena kayak yang dibilang Pak Gea itu, hal yang paling besar itu kasih gitu. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Jadi kalau memang kita bicara kasih kasih itu tentang memberi dan melengkapi, bukan menuntut. Seperti itu kemarin itu Pak Obaja. Dan saya juga support untuk suami juga. Saya sebagai istri, saya sebagai teman pewaris itu jangan berusaha mengubah suami seperti yang kita inginkan. Gitu. Apa yang mau kita harus dilakukan suami. Apa yang mau, ibarat kata kita jangan jadi perongrong. Tapi Pak Obaja kemarin bilang berusaha mengubah hati kita. Hati kita ini agar kita tidak mudah kecewa dengan suami. Karena sebagai suami, sebagai istri, banyak kekurangan. Ada juga kelebihan gitu. Jadi saat suami di posisi ya mungkin yang mengecewakan, ya itulah kita berusaha untuk mengubah mindset kita, mengubah hati kita agar kita itu jangan kecewa dengan yang namanya suami gitu. Jadi tetap dalam arti kata tetaplah kita menjadi teman pewaris bagi suami kita yang mendukung di dalam segala hal, dalam keadaan apapun tetaplah kita menjadi teman, menjadi penolong. Jadi dalam arti kata kita mengubah mindset kita, pikiran kita, pola pikir kita, hati kita agar tidak kecewa dengan apapun. Yang namanya suami itu kan manusia. Jadi banyak mengecewakan, istri juga manusia, jadi banyak mengecewakan gitu. Jadi maksudnya kita terus bertahan
terus bertumbuh dalam mengasihi pasangan kita seperti di Kejadian 2 ayat 24. Dan kita terus mendekat ataupun kita melekat kepada Tuhan, bukan mendekat ya Opa, tapi melekat terus kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, itu adalah langkah awal untuk kita memperoleh keluarga yang bahagia. Itu kemarin minggu lalu itu ada 4 kalau nggak salah gitu. Cuman yang paling tetap melekat kepada Tuhan agar kita tetap menjadi teman pewaris bagi suami kita. Terima kasih Pak Mario, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gea dan Bu Dia. Ya, baik, selanjutnya dari saya ya. Ya. Tanda sudahkah Anda berperan penuh dalam keluargamu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, kalau selama ini mungkin waktu kami masih di Jakarta, kami mengakui bahwa keluarga kami itu sering berantem, sering ribut, ya. Cuman kami bisa merasakan perbedaannya ketika kami pindah ke Jogja. Saya secara pribadi sudah lahir baru, ya. Di situ perbedaannya terlihat jelas. Walaupun kami sebagai suami istri itu pasti tidak akan ada persoalan. Pasti ada persoalan. Tetapi cara menyingkapi atau menghadapi persoalan itu sudah berbeda dengan waktu sebelumnya kami masih hidup di luar Tuhan. Nah, sejauh ini ya mungkin peran saya sebagai seorang suami ya masih belum sempurna, ya masih kurang, ya saya mengakui itu, tetapi saya percaya bahwa Ibu Lydia selalu memberi support, selalu memberi dukungan kepada saya, sehingga apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi hal-hal yang perlu saya perbaiki, ya kami komunikasikan bersama-sama untuk diperbaiki. Kemudian saya juga yang di poin kelima ini memberi teladan dan inspirasi kehidupan. Saya ingin agar hidup saya ini bisa menjadi teladan di dalam keluarga, bukan hanya keluarga antara saya dengan Ibu Lydia, tetapi juga di keluarga besar kami. Saya belajar dari sosok ayah saya juga, dia menjadi teladan buat saya, dia menjadi pengayom, dia juga inspirasi buat saya. Banyak sekali hal-hal yang telah ayah saya lakukan itu yang membuat saya bisa bangkit, bisa melihat belajar dari apa yang dialami oleh ayah saya. Mungkin saya sendirinya aja yang dulunya nakal, jadi karena tidak dengar-dengaran kepada orang tua, akhirnya saya mengalami kesulitan dan berbagai pergumulan. Tapi ya setelah itu saya baru sadar bahwa keberadaan orang tua, ya khususnya seorang ayah, itu sangat penting buat kita, ya. Bagaimana kita kalau melihat ayah yang misalnya dia punya peran yang sangat baik, pasti itu akan berpengaruh besar terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya yang terutama. Tetapi kalau seorang ayah yang kurang baik, yang kurang memberi contoh yang baik atau teladan yang baik di dalam keluarganya, dia tentu akan menjadi gambaran bagi anaknya bahwa oh iya, ayah saya seperti ini, jadi saya juga ngikutin apa yang ayah saya lakukan. Ya tadi yang seperti dibilang oleh Pak Gea tadi, ya, yang kalau misalnya ayah merokok,
anaknya merokok. Tapi saya heran, bapak saya nggak merokok, saya merokok, itu yang saya heran. yang ininya saya ya, yang kelirunya saya. Tetapi saya kemarin sempat mendengar bahwa betul sekali peran seorang ayah itu sangat penting dalam keluarga, terutama untuk anak-anak ya. Karena dari survei yang kemarin kalau nggak salah dikatakan Pak Jonathan ya, kalau nggak salah ya, bahwa anak-anak yang kehilangan, bukan dari Pak Jonathan, anak-anak yang kehilangan sosok seorang ayah itu mereka akan merasakan kesulitan. Dari kesaksian yang saya dengar itu, yang disampaikan itu. Jadi anak kecil itu karena ayahnya pergi meninggalkan dia sampai membenci ayahnya, sampai dia bilang, saya tidak akan ke kuburan kamu kalau kamu mati, begitu. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia akhirnya mengampuni ayahnya. Nah, itu betapa pentingnya sosok ayah buat keluarga ya, sebagai tiang, sebagai penyangga, sebagai imam ya, cerminan daripada Tuhan, dan juga sebagai pemberi perlindungan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Betapa pentingnya arti seorang ayah di dalam keluarga. Dan ya, saya tentu untuk menjadi seperti itu, kita harus terus minta pimpinan daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi seorang ayah atau kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Tentu tanggung jawab itu kita harus lakukan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatan kita ya, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Nah, selain itu, terkait support dari Ibu Lydia sendiri, support dari Ibu Lydia buat saya ini sungguh luar biasa ya. Saya bisa berubah karena Tuhan, tetapi saya melihat keteladanan itu dari kehidupan Ibu Lydia, sehingga hidup saya bisa diubahkan. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Ibu Lydia mau menambahkan ya. Ya, sedikit saja ya. Sebenarnya ini panggungnya untuk para bapak dan para pria sih. Mungkin ibu-ibu tuh besok ya. Ya, untuk supportnya, kalau suami masih bandel, pasti dari bapak ibu semua juga sama ya. Pasti banyak kritiknya. Kritik itu sebenarnya support juga buat suami supaya berubah jadi kritik. Gitu. Kayak kemarin kita udah belajar, kalau suami istri itu sepadan ya, bapak ibu udah sepadan, udah sama. Saya jelaskan kayak kita bercermin, pasti kalau ada yang nggak benar ya kita dikoreksi gitu ya. Tujuannya adalah supaya semuanya menjadi baik, supaya kita mencapai tujuan seperti yang sudah dirancang sama Tuhan, yaitu pernikahan yang bahagia. Karena pernikahan itu rahasianya besar ya. Kalau dari Efesus itu dikatakan, Efesus 5 ayat 31 sampai 32, situ dibilang rahasia ini besar. Artinya rahasia besar itu rahasia suami istri itu besar rahasianya. Itu adalah yang perlu diperjuangkan ya. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu perlu diperjuangkan. Nah, supportnya ya itu tadi, kalau ada salah ya tetap mengkritik gitu ya, support dari saya ini, tapi jangan ditiru ya, mungkin nggak cocok dulu juga sama Bapak Ibu. Kita punya ini masing-masing punya triknya masing-masing ya Bapak Ibu. Terus saya juga setuju tadi sebagai yang doa ya. Tapi salah satunya adalah penolong. Kalau istri itu tujuannya ditaruh adalah untuk menolong suaminya. Kalau saya tuh supportnya karena kan suami yang bekerja ya. Jadi pikiran saya karena nggak punya pembantu nih, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Jadi supaya suami itu lebih fokus dalam bekerja, saya sebagai istri menolong, misalnya menyiapkan makanan seperti kayak tadi Bu Hendro ya, terus mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan segala macam supaya tidak mengganggu fokus dia dalam bekerja. Jadi sama-sama saling membantu gitu. Saling mendukung supaya
bisa tercapai tujuan yang kita harapkan gitu. Salah satunya adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemarin juga sudah disampaikan kita ya, kalau kita suami tahu kewajibannya, istri juga tahu kewajiban dan tanggung jawabnya, dan kita melakukan, pasti akan bahagia keluarga itu. Nah, mungkin itu aja sih support saya. Misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu suami, ya kalau perempuan biasanya kan kalau itu yang mencuci segala macam itu kita lakukan supaya suami lebih fokus saja bekerja mencapai tujuan bersama gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lydia. Ya. Sekarang saya minta dari Opa sama Oma untuk ya. Terima kasih Pak Mario ya. Ini Ibu KKS Anda baru sibuk ngurusin sekolah anaknya ya, jadi tidak bisa bersama dengan kita. Ya, jadi Anda ini cucu rohani saya. Ya, saya punya anak 2, sudah pada menikah semua. Saya punya cucu dari anak perempuan saya yang di Jakarta, di BSD itu 2 cucu laki-laki. Yang adiknya, anak saya laki-laki di Surabaya, cucunya 2 perempuan. Ya, jadi saya sudah punya cucu 4. Kalau cucu rohani saya banyak sekali. Ya. Antara lain Bapak Ibu saudara semua ini cucu rohani saya ya. Nah, ini kebetulan mengenai ayah, jadi saya agak kelewat sedikit karena sudah bukan ayah lagi tapi kakek ini ya. Jadi saya akan tadi mencatat sedikit-sedikit gitu, siapa tahu saya bisa nambah-nambahin dari Pak Nanang ya. Shalom Pak. Shalom Pak. Pak Nanang masih ada Pak? Oh ya. Masih. Ya. Ya, saya berterima kasih sekali Pak Nanang ini berdoa, beribadah, terus setiap hari baca 3 pasal. Sudah pernah baca seluruh Alkitab belum Pak? Sudah, saya sudah khatam 2 kali. Ya. Lalu udah ya. lama itu kita ulangi lagi. Nah, Oh, saya belum hafal. Ya. Saya kagum sekali. Karena ya Pak Nanang saya anggap masih muda lah dibandingkan saya gitu ya. Tapi ya, kok sudah bisa meluangkan waktu untuk membaca gitu ya. Saya dulu sampai kira-kira cuman baru 5 tahun yang lalu lah, kira-kira paling lama 6 tahun yang lalu itu baru bisa membaca Alkitab sampai selesai berkali-kali gitu ya. Tapi dulu ketika semudah Pak Nanang ini saya baru baca Alkitab itu baru 1 kali khatam. Itu aja yang bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya. Kalau yang pakai Alkitab yang resmi itu belum kuat ya. Jadi teruskan itu Pak. Itu baik sekali karena kita akan tahu siapa Tuhan kita, siapa Bapak kita, siapa juru selamat kita, siapa Roh Kudus itu kalau kita membaca Alkitab. Ya, amin. Ya, Tuhan berkati Pak. Dari Pak Hendro saya sudah merasa juga bagus itu prinsipnya. Pokoknya keluarga itu harus percaya sama Tuhan, jangan sampai pecah. Saya kira tidak akan pecah itu karena istrinya juga Pondok Daud kesenangannya ya. Hanya menambahi sedikit Bu Evi. Ya, Pak. Ya, selain berdoa ikut Pondok Daud, baca firman Tuhan itu juga penting. Ya, apalagi kalau menunggu sudah selesai semua tugasnya, tinggal nunggu Pak Hendro pulang. Nah, itu gunakan waktunya untuk membaca firman Tuhan supaya kita itu kenal sama Tuhan sungguh-sungguh karena firman Tuhan. Ya, itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, kalau mengenai Pak Hendro emosional itu jangan ditegur. Ya, jangan dikata-katakan terus. Di bawah doa saja. Siapa yang bisa mengubah
suami yang emosional kalau nyetir suruh nyetirnya kalem gitu, nggak ada yang bisa. Saya kalau ditegur sama istri saya malah saya gas. Ya. jadi jangan ditegur. Betul enggak Pak Indro? Ya. Betul, sama. Betul ya. Jadi itu sudah kayak bawaan susah kalau suruh ngatur. Tapi kalau didoain Tuhan yang membuat. Ya itu ternyata saya itu emosionalan dan sebagainya gitu. Ternyata istri saya itu jadi terus tarik rebues, saudara. Nah sekarang kalau kami ke Jakarta waktu sebelum pandemi itu ya, kalau saya lelah daripada istirahat, saya ngantuk istirahat, bukan lelah, saya tidak pernah lelah kalau nyetir, tapi ngantuk ya. Nah, daripada ngantuk, saya berhenti tidur, lebih baik saya ganti istri saya yang nyetir. Jadi waktunya cepat sampai gitu ya. Begitu tambahan saya untuk Pak Indro sama Bu Evi. Kemudian untuk Ibu Ella ya. Oh Bu Joyce. Oh ya Bu Joyce sama Pak Iwan dulu. Bu Joyce sama Pak Iwan ya. Saya kepingin lihat Pak Bu Joyce sama Pak Iwan tolong tampil. Ya Pak. Ya. Nah gitu. Ya ini tadi ice breaker-nya luar biasa, betul-betul memecah kebekuan ya. Nah, sama untuk Pak Iwan sama Bu Joyce ini betul tadi ice breaker-nya suruh percaya. Itu memang betul ya. Percaya saja. Itu enggak bisa meneruskan. Ibu Ella saja ya. Itu karena kita tuh tidak bisa disuruh percaya saja, itu tidak bisa. Pasti tidak bisa kalau minggu kemarin itu bulan lalu Pak ya. Iman yang total itu loh ya. Iman total, iman yang mutlak, tidak tercampur keraguan sedikit pun, tidak bisa. Ya, itu yang bisa membuat kita seperti itu adalah kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Berkata di dalam hati kita. Itu baru bisa. Nah, caranya gimana? Ya gampang, percaya saja. Iya. Iya, tidak ada lain. Percaya saja. Saya ingin menunjukkan saja, tapi bukan apa-apa. Agak senang baca. Ini Smith Wiggle Sport itu juga tulisannya. Mana beli? Only believe. Ya, masih percaya saja. Itu siapa Pak Nanang yang pengen lihat? Boleh silahkan. Yo. Nah, Smith Wiggle Sport kan sering, maaf saya menyebutkan namanya kalau keliru, itu kan sering disebut Pak Jo ya. Itu kalau menyembuhkan itu anak kecil dibawa mau supaya disembuhkan dari sakitnya, nyembuhkannya ditendang sampai terlempar, kan kaget semua ya. Tapi ternyata Roh Kudus memberitahu begitu. Jadi kuasa kegelapannya yang terlempar, anaknya terus bangkit, pelan-pelan kembali lagi sembuh ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau perkataannya dia percaya saja ya. Percayalah. Ini untuk Pak Iwan dan Bu Joyce ya, jangan memperkatakan C19 terus, sudah apapun lah, tidak usah. Kemarin sudah saja. Ya, percaya saja ya. Jangan memperkatakan C19. Mari katakan Mazmur 91. Perkatakan Mazmur 91 PR ya. Pak Iwan, Bu Joyce, ya. Nah, kita percaya. Nanti kalau kita memperkatakan C19 terus, santai terus, nunggu terus, ya. Nah, percaya saja, baca Mazmur 91. Kita hidup harus memberi wong urip kudu ngai urip, ya dah. Nah, itu saya tersinggung ya waktu itu. Wah. Itu diterapkan pada kehidupan kita semua ya. Mari kita harus menyala karena Roh Kudus
ya. Itu. Roh Kudus membakar hati kita, kita menjadi menyala. Ayo, bangkit. Ya, percaya saja. Pasti Tuhan itu bisa tolong. C19 itu tidak menghalang-halangi Tuhan. Menghalangi siapapun bisa, tapi menghalangi kita tidak bisa. Menghalangi Indonesia yang diberkati Tuhan aja tidak bisa kok. Ya, 2021 katanya pertumbuhan positif. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Bu Ella, masih bersama kita? Masih, Opa. Ah, Bu Ella, terima kasih, nyanyiannya merdu. Istri saya ngomong, Bu Ella suaranya bagus gitu ya. Nah, nah, itu suara yang bagus itu tolong disampaikan ke Pak Arief ya. Ya, jadi jangan semua saya single parent, Pak Arief ada di loke kono ya mesti ra seneng ya. Lah Pak Arief kan orang Magelang, saya kan orang Jogja, podo ya. Podo itu. Ana ngidul sithik Bantul ya podo kuwi ya. Ya, sama kita semua ini. Jadi kita seorang ibu itu harus kata-katanya kalau bisa menyemangati ya. Ya, kalau kita sudah bisa menanggung semuanya, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi jangan diperkatakan di depannya Pak Arief, nanti Pak Arief marah. Ya, Pak Arief masih berfungsi, malah sebentar lagi pulih. Nah, kan? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau bisa diterima, Tuhan memberkati Bu Ella dan Pak Arief. Amin. Ya. Tuhan Yesus sanggup. Kemudian kita sampai kepada Bu Friska. Friska. F, Pak, F. Ya. Friska. Ya. Kan tadi minta supaya keluarganya didoakan ya. Kita percaya. Kalau kita sudah makin kenal, makin tahu, kita nanti pasti ingat di dalam doa-doa kita gitu ya. Tapi saya rindu Bu Friska jangan hanya berdoa, tetapi berusaha melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan melakukan. Ya, itu nanti Tuhan akan berbicara lewat pembacaan firman itu dan melakukannya. Kalau melakukan firman Tuhan, Tuhan itu seperti terhormat, kita hormati, seperti kita sayangi. Ya, karena apa? Karena kita melakukan perintahnya. Dengan apa kita mengasihi Tuhan? Kalau tidak dengan melakukan perintahnya. Mari kita melakukan perintahnya. Membaca firman Tuhan, kita tahu perintahnya, kita tahu kehendaknya. Mana Bu Friska? Pak. Halo, Pak. Kalau tidak bersuara, tidak terdengar. Tuhan berkati ya. Meskipun baru ketemu, percaya ya, melakukan firman Tuhan ya. Nah, kata-kata yang misalnya tidak usah diperkatakan lah. Katakan yang Tuhan firmankan ya. Pasti Tuhan memberkati. Kalau saya sebetulnya kepingin ada ya, tapi di situ mungkin tidak ada gerejanya yang GBI ada lah ya, di Blotang belum ada. Bu Friska bisa ikut komsel ini itu termasuk tergembalakan ya. Kalau tergembalakan jangan ditanya, kita terima kasih, kita terima dengan senang hati oleh kita semua ya. Oke, Bu Friska. Terima kasih, Opa. Ya, kan gitu. Jadi Anda diterima ya di Komsel Great Miracle. Jadi, ayo setia. Tadi sudah memperkatakan minggu depan ketemu lagi ya. Saya percaya akan ada perubahan-perubahan, terobosan-terobosan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Gea dan Bu Gea ya, saya hanya ingin memberitahukan Pak Gea dan Bu Gea itu sebagai suami dan istri dengan satu putra itu sehati sepikir. Amin. Seia sekata.
Ya. Nah, jangan lupa kalau doa gandengan tangan. Ya. Ya, amin. Ya. Amin. Nah, itu pasti apa yang kamu minta. Yohanes 15 ya, baca ayat 1 sampai berapa itu sebelum, pokoknya perikopnya akulah Tuhan Yesus pokok anggur yang benar ya. Nah, nanti Pak Gea sama Bu Gea akan berbuah-buah dengan lebat karena bukan mendekat sama Tuhan tetapi menempel sama Tuhan ya. Nah, yaitu Pak Gea dan Bu Gea di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam Pak Gea. Nah, itu berbuah lebat. Kalau berbuah lebat, dengan demikian memuliakan nama Tuhan. Amin, Pak. Ya, memuliakan Bapak di surga, dan Pak Gea dan Bu Gea bisa disebut oleh anak-anak rohaninya, saudara-saudara rohaninya memuliakan Tuhan. Ya, ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Baca Yohanes 15 di bawah perikop apa? Pokok anggur yang benar. Ya. Akhirnya sekarang kepada Pak Mario dan Bu Lydia. Ya, Pak Mario dan Bu Lydia sudah tidak usah menceritakan yang lalu. Ya. Pak Mario dan Bu Lydia menceritakan masa akan datang, menubuatkan. Pak Mario, Bu Lydia, ya Opa. Nah, sudah jangan memperkatakan Jakarta lagi, ya, memperkatakan Jogja dan masa akan datang, ya. Nah, ya, saya percaya akan dibawa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, ya. Ya, akan menjadi keluarga yang bahagia luar biasa. Ya. Jadi tadi kan saya sudah dengar Pak Mario sekarang sudah lebih baik ya, sudah merasa Tuhan memberkati. Bu Lydia sudah siap menjadi tiang doa dan penolong ya. Nah ini sudah jangan yang dikatakan yang lalu ya. Sekarang yang di depan ya. Merokok aja lah mau berhenti, baptisnya ditunda sebulan ya. Ya, nah itu jadi stop, istilahnya Pak Ajo, kalau saya enggak, mungkin kata-katanya saya salah. Sekarang Pak Mario waktunya move on. Ya. Stop potong yang kemarin. Yang kemarin aja dipotong, apalagi yang tahun lalu, apalagi yang waktu masih muda dulu, sudah itu jangan diperkatakan. Ya, perkatakan yang akan datang. Saya akan begini, saya dituntut Tuhan begitu, saya mau naik ke sana, saya mau naik level kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Demikian, mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Opa. Mungkin dari Oma mau menambahkan, silakan Oma. Apa kayaknya sudah cukup ya Pak Mario. Saya kan katanya Bu Lydia yang pantas berbicara adalah para ayah, para bapak. Tadi di penerapan kan istri sebagai apa tadi? Supportnya. Sebagai support. Ya. Saya menjadi supportnya kepada Bapak itu, ya kita menyadari bahwa kita ini adalah pendamping ya, pendamping hidupnya, pendamping tanggung sebagai penolong ya, sebagai penolong, yaitu kita harus memberikan support di mana tanggung jawab dari suami itu kita harus mendukung ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, misalkan yaitu tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, nah itu kita harus lakukan. Nah itu sudah menjadi support buat seorang
ayah ya, seorang kepala keluarga gitu. Karena kalau seorang istri tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan apa yang dia harus kerjakan di dalam rumah tangga, ya pasti bapaknya ini mesti susah sekali ya, toh. Karena apa-apa kan dilakukan sendiri kan tidak mungkin ya, karena maka kita Tuhan itu kan jangan kamu sendiri tapi lebih baik berdua-dua itu loh. Ya berdua itu akan lebih baik. Kalau satu itu nanti akan kewalahan istilahnya, kalau tidak ada penolongnya. Maka betul sekali Tuhan itu memberikan firman-Nya bahwa lebih baik berdua ya, karena lebih berdua itu bisa saling menopang satu dengan yang lain. Karena tidak selalu bapak itu menjadi yang kuat terus gitu kan, enggak ya. Jadi kita juga harus menjadi seorang istri yang seringkali bisa memberi kekuatan, mendukung atau mensupportnya seperti itu. Ya, itu saja kayaknya Pak Mario. Saya mau enggak mau kuat saya. Karena kalau lelah suruh pijetin istri saya jawabannya ngantuk. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya ini istri saya ini betul Saudara. Ingat saya akan dulu pernah Pak Pastor Evangelis Andri Hartono ya. Pak Andri itu pernah ngomong, istri itu penolong. Kalau jadi penolong tidak lebih kuat daripada yang ditolong, percuma menolong. Jadi istri-istri itu harus kuat-kuat loh ya. Ibu-ibu, jangan cuma senyum-senyum ya, betul-betul. Jangan cuma nyuarani saja, harus mendoakan. Nggak usah mengkritik atau ini itu ya. Nah, tadi Bu Ella juga ditegur sama Pak Arief itu. Ya, tapi kami percaya kita semua tetap satu sehati sepikir. Biasa Oma. Apa Bu Ella? Sifatnya dia begitu, Pak. Pak Arief orangnya begitu. Sikapnya kadang dia nggak bisa kontrol emosi. Oh, itu ya. Jadi susah. Masih agak susah ya. Nah, ya agak itu susahnya dihilangin agak saja ya. ya saya percayalah. Ayo Bu Ella, kita yang sudah usia umur emas ini harus memberi contoh pada anak itu, pada cucu-cucu kita. Gimana? Ya Bapak Ibu Saudara, kita percayalah, kalau kita menjadikan Tuhan itu adalah yang di atas kita semua, pasti Tuhan itu bisa. Ya, karena Roh Kudus itu yang lemah lembut itu, kalau kita tidak percaya, kita tidak berserah, dia belum bekerja. Tetapi begitu kita berserah, kita percaya, Roh Kudus itu yang membangkitkan Tuhan Yesus kan Roh Allah ya. Nah, ya Roh Allah itu ya Roh Kristus, ya Roh Kudus itu juga. Jadi dia bisa membuat kita mati hidup, membuat pekerjaan kita setengah mati jadi hidup segar bugar. Apalagi keuangan kita ya jalan buntu, Tuhan bisa bukakan 1001 jalan. Ya. Jangan pokoknya M91, yang lainnya tidak usah diperkatakan. Ya, biar yang memperkatakan pemerintah atau Menteri Kesehatan saja. Haleluya. Ya, haleluya. Kita punya Tuhan. Kita harus mengalamkan bahwa Tuhan kita itu kuasa. Kalau kita tidak mengalamkan Tuhan kita kuasa, kita jangan sembah Dia. Mohon maaf perkataan saya mungkin kasar sekali, tapi betul itu. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kemudian kita tahu, wah ini betul-betul pertolongan Tuhan. Jangan lupakan itu. Ya, itu menjadi kesaksian hidup kita. Ya, haleluya. Saya percaya great miracle terjadi
ya terjadi. Demikian Pak Mario, ya mohon maaf kalau ada kepanjangan dan sebagainya, ya. Terima kasih. Terima kasih Opa dan Oma untuk tambahannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada ingin menambahkan dari Pak Nanang, Bapak dan Ibu Hendro, Cukup, Pak Gea, Bu Gea, Ibu Friska, Ibu Ella, sudah cukup ya. Ibu Joyce, Pak Iwan, ya, oke. Baik, sebelum kita berdoa, kita ini dulu untuk tugas minggu depan ini kita pilih dulu dari Pak Nanang dulu ini. Minggu depan mau nunjuk siapa Pak untuk yang pimpin sharing? Pimpin sharing? Iya. Iya. Kemarin ini udah Bapak, besok Ibu siapa ya? Iya, minggu depan ini kayaknya tentang ibu, tentang wanita. Oh gitu ya. Pak Mario nebak. Iya. Aduh, aku belum hafal nih. Ibu Lydia sudah ya Pak, jangan ditunjuk lagi nih. Pengakuan. Yang nggak bertugas hari ini gantian Ibu siapa itu? Aku lihatnya nggak kelihatan nih. Ibu yang mana Pak? Ibu Hendro atau Ibu Gea? Ibu Joyce kan sudah tahu tadi. Yes. Ibu Ella sudah. Ibu Hendro boleh lah, Ibu Hendro ya. Bisa tuh Ibu Hendro? Ya, Ibu Hendro berarti. Iya. Siap Ibu Hendro, bisa? Ya, bisa. Siap. Ya, ya, terima kasih Ibu Hendro. Ya, baik. Kalau untuk pujian, silakan Ibu Ella mau nunjuk siapa untuk minggu depan. Halo. Ya, silakan Ibu Ella. Mau nunjuk siapa? Yang mimpin pujian Ibu Lydia aja. Ibu Lydia. Oh iya, Ibu Lydia. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu Lydia. Terima kasih Bu Ella. Bu Lydia. Ya. Kemudian untuk icebreaker, Ibu Joyce mau nunjuk siapa? Siapa ya? Mami Gea ya, Mami. Mami Gea. Ya. Oh, siap. Mami Gea? Mami Gea. Oh iya, Mami Gea bisa, ya. Oke, baik. Jadi terima kasih buat Bu Hendro, kemudian Ibu Lydia dan Mami Gea yang akan bertugas minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nanti saya minta tolong untuk doa berkatnya dari Pak. Ya. Pak Mario ada titipan doa, Pak Mario. Oh iya, silakan Bu Joyce. Itu Pak Widakdo minta bantu dalam doa. Sedang sakit. Oh iya. Iya. Itu tadi saya tanya, katanya dia bilang bukan COVID tapi asam lambung. Dia bilang saya sudah tanya, katanya Bapak kena COVID ya. Dia bilang enggak, ini saya habis makan pedas lagi. Katanya bandel. Jadi dia kena asam lambung lagi. Saya bilang, oh iya Pak, jangan bandel lagi. Kalau nggak mau kena asam lambung, jangan makan pedas gitu. Iya. Tapi pedas itu enak sih Pak Mario. Iya, memang enak sih Pak. Enak. Cuma buat yang penderita asam lambung nggak enak. Iya, benar. Ya tadi di grup minta bantu doa. Pak Mario itu istilahnya nikmat membawa sengsara. Nikmat ya, betul. Kebalikannya sengsara membawa nikmat ya. Oke, ya. Dari yang lain mungkin ada yang ingin dibawa dalam doa dari Ibu Friska di keluarga
Pasnya. Oh, untuk keluarga. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Bu Friska. Kemudian dari yang lain, Pak Hendro, Bu Hendro, sudah cukup? Oh iya, baik. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama merendahkan hati kita mohon pertolongan Roh Kudus, karena oleh pertolongan Roh Kudus kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami sharingkan, apa yang sudah kami bagikan ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi makanan rohani, boleh menjadi pelita untuk menuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh belajar tentang sosok seorang ayah yang menjadi teladan bagi keluarga, ayah yang takut akan Tuhan. Kiranya sosok-sosok ini kami boleh dengan pertolongan daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi ayah yang takut akan Tuhan, ayah yang mau menjadi teladan, ayah mau menjadi pemimpin bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pendamping kami yang selalu setia menolong kami, yang selalu setia mendukung kami, selalu setia mendoakan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling mendukung satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap sharing yang kami bagikan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bawa kami pribadi lepas pribadi yang hadir di dalam ibadah Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Opa dan Oma, kiranya Tuhan, Engkau selalu menambah-nambahkan hikmat, selalu menambah-nambahkan tuntunan Roh Kudus, sehingga Opa dan Oma semakin hari, semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Berkati Opa dan Oma di hari tua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat daripada Tuhan, pemeliharaan yang sempurna untuk keluarga, untuk anak dan cucu yang ada di Jakarta dan di Surabaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat Opa dan Oma. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Ibu Friska yang ada di Kalimantan, Tuhan, yang pada malam hari ini memohon topangan doa untuk keluarganya, Tuhan. Kami tahu segala pergumulannya, kami tahu segala apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Friska ini. Secara manusia mungkin dia menghadapi ini dengan sungguh berat, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menang di atas segala pergumulan. Kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membawa kami terbang di atas segala persoalan-persoalan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membawa kami naik di atas segala persoalan-persoalan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan kami lebih dari pemenang di atas segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, terlebih khusus untuk persoalan dan pergumulan daripada Ibu Friska di Kalimantan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan, apa yang mereka perlukan Engkau sediakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kesehatan keluarga, Engkau memberkati pendidikan daripada anak-anak Ibu Friska ini, sehingga pendidikannya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, ada hikmat, ada pengetahuan. Jika ada hal-hal yang kurang lancar, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup melancarkan segala sesuatunya yang selama ini menjadi hambatan.
bagi pendidikan anak-anak daripada Ibu Friska ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Widakdo yang sedang sakit Tuhan, sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit, tetapi yang Tuhan berikan bagi kami adalah kesembuhan. Dan sudah Tuhan lakukan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kiranya oleh iman percaya kami boleh mengambil kesembuhan itu dengan iman percaya kami, dengan percaya saja bahwa kami sudah menerima kesembuhan itu, maka kesembuhan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati keluarga daripada Pak Widakdo ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan yang boleh dialami oleh Pak Gea Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau telah mencurahkan mujizat kesembuhan-Mu sehingga Pak Gea boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas seperti biasa, dan boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami pada malam hari ini di dalam Komsel Great Miracle ini bersama dengan Mami Gea. Berkati Pak Gea dan Mami Gea di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati juga setiap pelayanannya, kerinduannya akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Semakin melekat, semakin menempel hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hendro dan Ibu Hendro, kami juga berdoa untuk Pak Iwan dan Ibu Joyce, kami juga berdoa untuk Pak Arif dan Ibu Ella Tuhan. Kami juga bawa Pak Nanang sekeluarga Tuhan. Tuhan berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang murah hati, Allah yang sanggup melimpahkan berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka, di dalam segala hal yang mereka lakukan. Kiranya bersama dengan Roh Kudus Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kalau Engkau mengasihi kami, kami percaya Engkau juga mengasihi saudara-saudara kami semua. Kami bawa juga Ibu KKS kami, Mami Melani, yang saat ini sedang mengalami kecapean Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pulihkan lagi kekuatan daripada Mami Melani. Tuhan boleh berikan kekuatan yang baru, sehingga besok boleh kuat lagi, boleh beraktivitas kembali lagi, dan minggu depan Mami Melani boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah studi anak-anak kita, demikian juga usaha pekerjaan, karier kita, maupun keuangan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah kesehatan kita dan masa depan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani, pelayanan kita, bahkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Diberkatilah apa yang kita kerjakan, kita lakukan bersama dengan Roh Kudus, yaitu menjadi berhasil, beruntung, lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Bapak, dan mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya.
doa permohonan ucapan syukur dan berkat kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerimanya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah mungkin kita bisa foto satu kali aja. Ya. Oke, kita foto ya. Gayanya bebas saja, gayanya bebas. Tuan, gayanya Tuan. Oh, bagaimana itu Pak? Ini ya? Oh iya. Begini. Ya, Tuan ya? Iya. Tuan. Nah, pokoknya saat ini Tuan, Pak Anang. Ya, sip. Selalu Tuan berkat. Amin, amin. Kita foto, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mario. Opa. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Bu Ella. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Senin ke depan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Oma. Yuk, semangat.